Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Monggo sareng-sareng dedonga nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi pengaosan kitab Minhajul Abidin niki beto guna lan manfaat kangge kula panjenengan sedaya. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fabana mongko wis jelas, wis pertelo apa sing sampun dijelasaken ing dalem babagan saderenge. Laka kaduwe sira anal ilma setuhune ilmu iku asyraful luwih mulya jauharon apane mutiarane permatane minal ibadati tinimbang saking ibadah. Kalau disimpulkan dari keterangan sebelumnya bahwa ilmu itu lebih mulia, lebih unggul jika dibanding dengan ibadah. Walakin la budda minal ibadati ma'al ilmi, walakin tetapi la budda ora kenorah minal ibadati saking ibadah ma'al ilmi disertai kelawan ngelmu. Wa ila lamun ora kana ana mongko kana ana apa ilmune wong ana iku habaan sumebiar mansuron tur berterbangan. Ya kendati demikian maka tetap harus ibadah itu disertai dengan ilmu. Jika tidak demikian maka ilmu itu diibaratkan seperti habaan mansura. Jadi orang yang berilmu tapi rah ibadah, maka ilmunya diibaratkan seperti debu yang berterbangan, yang mudah diombang-ambingkan oleh angin, tidak menyatu, tidak ngumpul. Nah, fa innal ilma mongko setuhune ilmu iku bimanzilati syajarati, kaya diibaratno seperti pohon. Wal ibadatan setuhune ibadah iku bimanzilati samratin, menduduki tempate buah. Diibaratno kaya woh-wohan. Min samaratia saking sekian banyak woh-wohane syajarah. Fasyarafu mongko utawi kemuliaane iku lisyajarati kaduwe pohon kuwi. Il sebab hiya utawi asyajarah iku al aslu sing asal. Lakin tetapi ni al intifa'u kemanfaatan bima kelawan barang yahsulu kang wis ngasilaken wasimma bisamratiha kelawan buahe syajarah. Ning maknane ngeten. Ilmu itu diibaratno kados syajarah, pohon. Sedangkan salah satu buahnya niku diibaratno seperti ilmu, seperti ibadah. Jadi ibadah itu adalah sebagai bentuk buah dari pohon. Ya tentu kemuliaan itu tertuju kepada si pohon. Sebab pohon itu adalah al-aslu, yang asal, yang asas. Sedangkan ilmu itu adalah nilai manfaat yang keluar dari pohon tersebut. Faidan mongko dumadaan la budara kenorah lil abdika duwe kawula an yakuna yen ta'ana lahu kaduwe abet min kilal amrani saking perkara loro niku wau ilmu lan ibadah. Ana apa hadzun bagian wa nasibun ya tegese bagian. Tapi demikian itu tetap seorang hamba umat Islam wong sing iman ning Gusti Allah, dua perkara tersebut yaitu ilmu lan ibadah iku kudu balance utawi seimbang. Kedua-duanya harus sama-sama diperhatikan karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa lek ngelmu tapi ranong ibadah ya habaan mansuron. Tapi lek kemudian
ngibadah rahno ngelmune, ibadah dalam keadaan tidak tahu, tidak paham, maka ya seperti menghasilkan apa yang disebut dengan kesia-siaan belaka. Nah, maka yang dasar dari semua itu adalah ilmu. Di Barno koyok wit-witan ngoten, kalau wit-witan itu dahannya itu kokoh, batangnya itu menjulang mencakar ke angkasa, kemudian dedaunan niku nggih ijo royo-royo, sirkulasi udaranya bagus, kemudian sinar mataharinya bagus, terus airnya juga mengalir dengan baik, maka insya Allah akan menghasilkan buah-buahan yang baik pula. Kalaupun kemudian tahun ini misalnya buah tidak baik, tidak maksimal, masih ada kesempatan boleh jadi tahun depan panen berikutnya menghasilkan buah-buahan yang baik dan seterusnya. Masih ada kesempatan untuk menghasilkan buah yang baik itu. Nah, akan tetapi beda lagi jika kemudian pohon itu sudah tidak memiliki saluran air yang baik, kemudian tidak mendapatkan sinar matahari dengan baik, tidak dirawat ning kelawan sing sae, maka yang terjadi apa? Maka tangkai-tangkainya, ranting-rantingnya akan mengering. Demikian juga dedaunannya akan mengering dan kemudian rontok. Nek kapan oleh wis wit-witan niki kapan mengering, untuk diluk niku nggih ewo, ditekuk niku ewo, bisa-bisa terjadi patah, ojo melahirkan buah, ya, untung-untungan digawe kayu bakar. Nah itu maknane napa? Kalau kul penjenengan niki urip lek enggak duwe ilmu sing sae, ya kaya wit-witan niku wit-witan sing tidak tersirkulasi matahari dengan baik, tidak terawat dengan baik, maka ranting-rantingnya lek diajak ngibadah ning Gusti Allah niku nggih ewo luk-lukane, ewo nasihate, lek dinasihati mungkin bisa cepet patah. Nah, untuk menghasilkan ibadah yang sahih, ibadah yang istiqomah, takorup ning Gusti Allah, zikir ning Gusti Allah pun juga akan sulit. Karena apa? Karena pohonnya sudah tidak sehat. Nah niki satu paribasan. Pun walihadalan krono mengkini kala dawuh sinten Al Hasan Al Basri, Syekh Hasan Al Basri nate dawuh rahimahullah, utlubu nyupriya sira kabeh hadzal ilma ing ikilah ilmu talaban kelawan nyuprih tenanan, layaduru ora bahayai pesi tolab bil ibadati kelawan ngibadah. Watlubulan nyupriya sira kabeh hadil ibadata ing ikilah ibadat talaban kelawan nyuprih tenanan, layaduru kang ora bahayai apa setolaban, ora bahayai bil ilmi kelawan ilmu. Carilah kalian ilmu dengan baik, tetapi jangan sampai pencarian ilmu itu kemudian mengabaikan ibadah. Kemudian carilah ibadah, jalan-jalan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Entah ibadah mahdha atau ghairu mahdha, dimaksimalkan, tetapi jangan sampai melupakan thalabul ilmi. Artinya apa? Artinya keduanya itu juga harus seimbang. Nah, karena kalau tidak seimbang, tetap mangke seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang lebih unggul pasti nanti adalah orang yang memiliki ilmu. Maka dalam hal ini yang penting diutamakan lebih dulu itu adalah persoalan ilmu. Yang dalam kitab Syarah Bidayah niki yang ono cerita. Anna ba'dun nas ikhtalaf fi syarfil alim al-fasik wa syarfil jahil al-abid. Ono siji cerita ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Ada seseorang itu nggih alim tapi meng fasik, tukang maksiat. Kemudian di sisi lain nggih ono al-jahil al-abid, ono wong bodoh tapi ngrajin ibadah. Akhirnya salah seorang di antara masyarakat ini mencoba untuk menguji, ngetes
dengan cara dia sebelum menemui kedua orang tersebut, yaitu ahli ibadah dan tetapi fasik, tetapi ahli ibadah yang bodoh, tetapi orang yang bodoh tapi ahli ibadah, kemudian yang satunya lagi orang yang berilmu tapi fasik. Nah, salah seorang di antara masyarakat itu kemudian macak sing sae, yang kok saat niku mungkin dibakno koyok pakaian putih-putih, pakai jubah, no pakai, pokoknya berbeda dengan pakaian manusia pada umumnya. Akhirnya kemudian orang yang menguji ini, mengetes ini, datang kepada Al-Abid Al-Jahil, wong sing ngahli ibadah tapi mboten gadah ilmu. Terus tiang niku dawuh ngeten, ya abdi, kawulaku, qabaltu da'wataka wa ghafartu laka dzambaka. Saiki kowe kudu ngerti lek kapan dongamu iku tak kabulno, penjalukmu tak kabulno. Wa ghafartu laka dzambaka, dosa-dosamu sing kapungkur sing saiki wis tak sepuro kabeh. Mula sangka iku fatruk al ibadah wastarih. Wis lek ngono mari ngene ya, aja ngibadah, wis kon istirahat wae. Apa jawaban orang yang ahli ibadah tapi tak berilmu ini? Ilahi inni arju minka hadza wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa abduka min zamanin kadza fasarah mukhti'an. Artinya ngeten. Ya ilahi do Gusti, ini arju minka, inilah yang saya harapkan darimu ya Tuhan. Wa inni ahmaduka wa ashkuruka, aduh saya sangat memujimu dan saya sangat berterima kasih. Kalau begitu saya sudah cukup ibadah. Nah, coba kita lihat, dia mengatakan ilahi, ini arju minka, ilahi. Dia seperti menganggap orang tersebut sebagai Tuhannya. Ini kan wis nemen kumprunge. Jadi dia tidak tahu tentang sifat ketuhanan, sifat wajibnya Gusti Allah niku pripun mboten ngertos artinya. Kemudian akhirnya yang menungso dianggap Tuhan. Itu karena kebodohan dia. Nah, sehingga fasara mukhtian wa kafiron bijahli. Dia menjadi orang yang berdosa bahkan pada derajat kekafiran. Karena apa? Karena kebodohannya itu dia. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Gusti Allah niki mboten saged dipadak-padakno ambek apapun. Pun. Ini yang pertama. Akhirnya kemudian orang ini datang menuju kepada orang yang alim tapi fasik. Fa'idha huwa yashrabul khamra, ketika didatangi ternyata orang yang alim fasik niki pas wayahe ngombe khamr. Faqala, kemudian dia berkata, ya abdi, duhai hamba, ittaqi minni, kamu harus bertakwa kepadaku. Wa ana rabbuka, ketahuilah bahwa aku iki Tuhanmu. Astur dzanbaka, dosamu kututup. Wa anta la tastahi, tapi engkau tidak tahu malu. Fa ini uridu an ahlakaka, maka aku ingin membinasakan. Ketika mendengar statement seperti ini, apa yang dilakukan oleh orang yang alim tapi fasik itu? Fasalal alim al fasik sayfahu. Lalu kemudian orang yang alim fasik ini mengangkat pedangnya. Wa kharaja mim makanin, dan bergegas menuju orang yang mengaku sebagai Tuhan tadi. Faqala, lalu orang yang alim fasik ini mengatakan, ya mal'un, kurang ajar engkau. Anta la ta'lam rabbak, kamu tidak tahu siapa Tuhanmu, kau tidak mengerti Tuhanmu. Kalau kau tidak mengerti Tuhanmu, fa ini u'allimu rabbaka, lek kon gak ngerti tak ajari sapa pangeranmu, kon cek ngerti pangeran. Mendengar ucapan demikian, farradzalikal qail, maka orang yang ngetes mengaku sebagai Tuhan tadi itu lari terbirit-birit. Fa'alima bidzalika syarful ilmi wa ahlihi. Dari sini kita bisa tahu bahwa orang yang alim, apapun kondisinya, dia tidak akan mudah tertipu oleh tipu muslihat setan. Dia tidak akan mudah dibodohi. Tauhidnya akan tetap
kuat meskipun digoncang oleh setan. Ini diceritakan dalam kitab Bidayah. Jadi sebagai kesimpulannya, satu, kita harus membalanskan antara ilmu dan ibadah, dan kita sebelum ibadah itu maka yang perlu dikuatkan dan dikokohkan itu adalah ilmunya. Kemudian yang kedua, sebagaimana pesan Syekh Hasan Al-Basri, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kemana saja, tapi jangan sampai melupakan ibadah. Yang kedua, yang ketiga, ibadahlah sekuat tenaga, semampunya, semaksimal mungkin, tapi jangan sampai mengabaikan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.